Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardi Haryani. Saya berasal dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan ketenagakerjaan. Materi yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita memulai perhitungan pertumbuhan ekonominya, kita harus mengetahui definisinya terlebih dahulu. Jadi di sini pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu peningkatan produk domestik bruto atau PDB di suatu negara atau daerah. Nah, pertumbuhan ekonomi ini juga dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas produk suatu perekonomian yang diwujudkan dalam suatu bentuk pendapatan nasional. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu jumlah penduduk, yang kedua persediaan barang-barang modal, yang ketiga luas tanah dan kekayaan alam atau sumber daya alam, yang keempat penerapan teknologi. Setelah kita memahami apa itu definisi dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, lanjut saja kita ke perhitungan pertumbuhan ekonomi. Di sini, rumus yang dipakai yaitu PT sama dengan PDBRT kurang PDBRT kurang 1 per PDBRT kurang 1 kali 100%. Di sini PT yang dipakai yaitu PT itu adalah pertumbuhan ekonomi periode T. Jadi T yang dimaksud ini adalah tahun. Misalnya tahun 2012, jadi periode 2012 gitu. Lanjut PDBRT sama dengan produk domestik bruto real periode tahun T. T-nya sama dengan yang di atas. Dan PDBRT kurang 1 ini adalah PDBR atau produk domestik bruto real periode tahun sebelumnya. Jadi di sini kita memakai rumus PT sama dengan PDBRT kurang PDBRT kurang 1 per PDBRT T kurang 1 kali 100%. Nah, tadi itu adalah rumusnya, langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini, bisa dilihat di sini soalnya, jika PDB real tahun 2012 dari negara X sebesar 1.450 triliun, sedangkan PDBR tahun 2011 adalah 1.250 triliun. Jadi pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012 atas dasar tahun 2012 adalah, di sini kita memakai rumus tadi yaitu PDBRT kurang PDBRT kurang 1 per PDBRT kurang 1 kali 100%. Jadi pertumbuhan ekonomi tahun 2012 ini bisa kita cari di sini sama dengan 1.450 itu sama dengan PDBRT yaitu pertumbuhan ekonomi periode T. Dikurang 1.250 triliunnya yaitu PDBRT kurang 1 atau PDBR periode tahun sebelumnya. Karena 1.250 ini pada tahun 2011 per 1.250 sama seperti rumus tadi, kita kali 100%. Jadi hasil dari pertumbuhan ekonomi tahun 2012 ini yaitu 1.450 dikurang 1.250 per 1.250 kali 100%. Hasilnya itu adalah 16%. Jadi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 atas dasar tahun 2011 adalah 16%. Kita masuk ke contoh yang kedua. Di negara X diketahui jumlah PDB tahun 2016 adalah 40 miliar. Sedangkan jumlah PDB negara tersebut di tahun 2017 berhasil meningkat menjadi 43,2 miliar. Dari data PDB tersebut dapat diketahui pertumbuhan ekonomi negara X adalah, nah di sini kita menggunakan rumus tadi juga yaitu PDBRT kurang PDBRT kurang 1 per PDBRT kurang 1 kali 100%. Di sini kita memakai rumus yaitu kita masukkan angkanya yaitu PDB 2017-nya tadi 43,2 miliar dan kita kurangi dengan PDB tahun sebelumnya yaitu 40 miliar. Bisa dilihat di sini dan jelas. Lanjut kita bagi dengan 40 miliar karena PDBRT kurang satunya ini PDBRT kurang satunya ini tahun sebelumnya tahun 2016 yaitu 40. Kita kalikan dengan 100%.
Di sini kita mendapatkan hasil yaitu 3,2 per 40 kali 100%. Hasilnya sama dengan 8%. Di sini jadi data dari negara X adalah sebesar 8% jika dibandingkan dengan periode di tahun sebelumnya. Jadi pertumbuhan di negara X tadi yaitu 8%. Jadi dapat kita simpulkan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi yang tadi, kita dapat menghitung pertumbuhan ekonomi yang sederhana adalah dengan cara membandingkan periode yang satu atau periode dasar dengan periode yang dihitung. Tadi kita sudah mempelajari apa itu definisi, faktor yang mempengaruhi, dan contoh dari perhitungan pertumbuhan ekonomi. Lanjut kita ke teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu ada teori pertumbuhan ekonomi klasik. Di sini Adam Smith dan David Ricardo mempunyai 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tadi, seperti yang sering disebutkan tadi, yaitu yang pertama jumlah penduduk, yang kedua persediaan barang-barang modal, yang ketiga luas tanah dan kekayaan alam, yang keempat penerapan teknologi. Di sini para ahli ekonomi klasik menitik beratkan teorinya pada pertambahan penduduk dan mempengaruhi pertumbuhan ekonominya dengan asumsi faktor luas tanah dan kekayaan alam. Disajikannya gambaran atas pertumbuhan ekonomi klasik. Nah, yang pertama di sini pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi saat jumlah penduduk masih sedikit, persediaan barang modal cukup, dan tersedianya lahan tanah yang masih luas. Yang kedua, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tergolong tidak berkembang atau stationary state saat produktivitas penduduk menurun karena berkurangnya kapasitas produksi, sehingga kemakmuran masyarakat pun ikut menurun. Nah, yang tadi itu adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik. Lanjut kita yang kedua yaitu teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Di sini ada 2 jenis investasi yang timbul. Yang pertama, investasi otonom. Investasi otonom ini adalah investasi yang timbul akibat adanya kebutuhan modal untuk keperluan inovasi. Yang kedua yaitu investasi terpengaruh. Ini timbul karena kenaikan pendapatan nasional yang mendorong terciptanya investasi baru. Lanjut yang ketiga yaitu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Di sini beberapa teori pertumbuhan ekonomi dari aliran neoklasik adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi Harold Domart. Di sini ada 4 asumsi yang digunakan oleh teori ini dalam menganalisis faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, barang modal yang telah digunakan secara penuh. Yang kedua, besarnya tabungan profesional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Yang ketiga, perbandingan antara modal dan hasil produksi atau capital output ratio adalah tetap. Yang keempat, perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor atau perekonomian tertutup. Lanjut kita ke teori pertumbuhan ekonomi Solo yang terbagi dalam neoklasik. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut teori pertumbuhan ekonomi Solo. Di sini dapat kita lihat yang pertama yaitu pertumbuhan modal, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan teknologi. Baiklah, yang tadi adalah teori pertumbuhan neoklasik. Kita lanjut ke teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, perekonomian tradisional atau the traditional society. Yang kedua, perekonomian transisi atau the precondition for take-off. Yang ketiga, perekonomian lepas landas atau the take-off. Yang keempat, perekonomian menuju kedewasaan atau the drive to maturity. Yang kelima, di sini ada perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi atau the act of high mass consumption. Jadi di sini Charlie akan menjelaskan semua ciri-ciri dari tahap yang 5 tadi. Yang pertama, perekonomian tradisional memiliki ciri-ciri seperti berikut. Charlie bacakan. Yang pertama, teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksinya masih sederhana. Yang kedua, produksinya rendah sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga, kegiatan produksinya dilakukan secara tradisional. Lanjut kita yang tahap kedua yaitu perekonomian transisi. Ciri-ciri yang pertama bisa dilihat di sini yaitu timbulnya pemikiran mengenai pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan.
Yang kedua, yaitu terjadinya perubahan nilai-nilai dan struktur kelembagaan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, perekonomiannya mulai menciptakan kerangka ekonomi yang kokoh untuk mencapai perekonomian yang lebih maju. Nah, lanjut kita yang ketiga, yaitu perekonomian lepas landas. Ciri-cirinya dapat dilihat di sini. Yang pertama, kegiatan ekonominya berlangsung secara terus-menerus dengan hasil yang memuaskan. Jadi di sini dari perekonomian tradisional tadi sudah meningkat ke lepas landas. Jadi sekarang perekonomiannya sudah mulai modern dan tidak seperti tradisional yang dulu lagi. Kedua, nilai investasinya bersifat produktif. Yang ketiga, terciptanya kondisi yang dapat membuat semua lembaga dapat berfungsi sesuai dengan harapan masyarakat. Yang keempat, terciptanya kestabilan di bidang politik dan sosial. Nah, itulah ciri-ciri dari perekonomian lepas landas. Lanjut kita yang keempat, perekonomian menuju kedewasaan. Di sini dapat kita lihat ciri-ciri dari perekonomian menuju kedewasaan itu. Yang kelima, yaitu perekonomian yang tingkat konsumsinya tinggi. Nah, di sini Shirley sudah paparkan apa ciri-cirinya. Jadi di sini Shirley sudah sampai ke akhir pembelajaran dari pertumbuhan ekonomi. Kita dapat mengetahui yang pertama definisinya, yang kedua faktor yang mempengaruhinya, yang ketiga perhitungannya, dan yang keempat teori pertumbuhannya. Lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu pembangunan ekonomi. Sebelum kita mulai ke permasalahannya dan strategi dari pembangunan ekonomi, kita harus mengetahui apa itu definisi dari pembangunan ekonomi. Karena di sana para ahli juga banyak mengartikan seperti Adam Smith, Sadonoskino, dan Profesor Meyer, dan lain-lain. Jadi kita artikan dulu definisinya secara umum. Pembangunan ekonomi ini adalah proses meningkatnya PDB atau Produk Domestik Bruto, sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara melalui pertumbuhan ekonomi. Nah, ini juga berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi tadi ya. Lanjut kita ke pengertian pembangunan ekonomi menurut seorang ahli. Tentunya kita harus memulai dengan Sadonoskirno. Di sini, pembangunan ekonomi menurut Sadonoskirno adalah upaya meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real dengan menggunakan penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Kita lanjut ke Adam Smith. Di sini Adam Smith mengartikan bahwa pembangunan ekonomi itu adalah proses perpaduan atau kombinasi antara pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita ya, dan jumlah kemajuan teknologinya. Lanjut kita ke yang terakhir karena masih banyak para ahli tapi saya hanya memilih 3. Menurut Profesor Meyer, proses pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan real per kapita dalam waktu yang panjang. Jadi begitulah pendapat dari para ahli. Saya hanya mengambil 3 karena masih banyak yang lain yang mengartikan pembangunan ekonominya. Lanjut kita ke sifat yang penting dari pembangunan ekonomi. Ada 3, yaitu rezeki kehidupan, yang kedua harga diri, dan kebebasan dari perbudakan. Ini saya akan menjelaskannya. Rezeki kehidupan itu maksudnya itu kehidupan manusia yang dapat dipertahankan ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Lanjut yang kedua harga diri, yaitu perasaan kemandiriannya dan berharga gitu. Yang ketiga kebebasan dari perbudakan. Kebebasan dari perbudakan ini maksudnya kebebasan dari kejahatan, dari kebodohan gitu. Lanjut kita ke indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama itu peningkatan pendapatan nasional. Sebelumnya kita harus tahu gimana sih cara meningkatkan pendapatan nasional itu. Jadi cara meningkatkan pendapatan nasional itu adalah dengan meningkatkan pembangunan nasional di segala bidang. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan nasional. Begitulah cara meningkatkan pendapatan nasional tadi. Yang kedua, kita lanjut terjadinya peningkatan produk nasional atau PNB. Karena PNB ini adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Yang ketiga yaitu terbukanya kesempatan kerja.
adanya tersedia lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kalau nggak ada lapangan pekerjaan, tentu kita jadi pengangguran kan? Lanjut kita ke yang keempat, perekonomian stabil. Perekonomian stabil ini menentukan tercapainya peningkatan kesejahteraan penduduk melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Yang kelima yaitu surplus neraca pembayaran luar negeri. Kondisi ini dimana ketika nilai transaksi ekspor jauh lebih besar dari nilai impornya. Tentunya kalau ekspornya jauh lebih besar, pertumbuhan ekonominya bagus dong gitu kan. Lanjut kita ke yang keenam, distribusi pendapatan merata. Jika distribusi pendapatan merata, maka distribusi pendapatannya sesuai target yang kita inginkan. Ini kita harus juga mengetahui apa sih permasalahan pembangunan ekonomi ini. Nah, di sini permasalahan pembangunan ekonomi itu ada dua, yaitu di negara berkembang atau negara maju. Nah, kita mulai yang pertama yaitu permasalahan pembangunan ekonomi negara berkembang. Di sini yang pertama, kemiskinan. Jadi kemiskinan ini bisa kita artikan yaitu perwujudan ekonomi yang kurang pada keluarganya atau pada dirinya sendiri. Nah, yang kedua, keterbelakangan. Masalah keterbelakangan ini sangat berhubungan dengan masalah kemiskinan sumber daya manusia. Masalah keterbelakangan sangat erat dengan rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan kesehatan, dengan kurangnya terpelihara fasilitas-fasilitas umum dan rendahnya disiplin masyarakatnya. Yang ketiga yaitu pengangguran. Masalah ini sangat serius karena pengangguran ini disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang tidak tersedia karena sudah penuh. Nah, masalah pengangguran timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah lapangan kerja. Yang keempat yaitu kekurangan modal. Kekurangan modal tidak hanya menghambat percepatan pembangunan, tapi juga menyebabkan kesukaran negara tersebut keluar dari kemiskinan. Yang kelima, ketidakmerataan hasil pembangunan. Tentunya di suatu negara berkembang harus pembangunannya itu merata. Karena kalau pembangunannya itu tidak merata, maka suatu ekonominya itu tidak stabil atau tidak tetap ya. Jadi dalam materi yang saya jelaskan tadi, kita sudah memahami apa itu definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli dan secara umum. Yang kedua yaitu permasalahan pembangunan ekonomi pada negara berkembang dan negara maju. Lanjut kita ke yang ketiga yaitu tujuan perencanaan pembangunan ekonomi ini. Tujuan intinya yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup pokok, yaitu peningkatan standar hidup dan perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial. Ini tujuannya sudah, lanjut kita ke tahapan pembangunan ekonomi. Yang pertama, transformasi struktural. Transformasi ini berarti komposisinya itu berubah dari waktu ke waktu. Nah, pada awalnya perekonomian mengandalkan sektor pertanian, industri, kemudian berkembang, sektor manufaktur mulai mengambil peran lebih besar terhadap ekonomi. Yang kedua itu transisi demografis. Demografis ini terkait dengan perubahan komposisi populasi. Yang ketiga yaitu urbanisasi. Urbanisasi ini adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Lanjut kita ke strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan pada pembangunan ekonomi adalah suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, strategi pembangunan dengan pemerataan. Jadi pada strategi pembangunan dengan pemerataan ini, peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering. Di sini kita memakai social engineering. Yang ketiga yaitu strategi ketergantungan. Di sini intinya kemiskinan di negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dengan negaranya atau dengan dari negara kita ke negaranya, tergantung kepada negara lain. Lanjut kita ke yang 4, strategi yang berwawasan luas.
Strategi ini mengemukakan sebab-sebab kurang mempunyai daerah miskin berkembang secepat dengan daerah yang lebih maju. Yang kelima, strategi pendekatan kebutuhan pokok. Sasarannya pada pendekatan kebutuhan pokok ini adalah untuk menanggulangi kemiskinan secara massal, secara bersama ya. Lanjut kita ke sistem perencanaan pembangunan nasional. Di sini juga ada 5. Yang pertama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJP Nasional. Nah, di sini periode jangka panjang itu sekitar 20 tahun, seperti contoh dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Yang kedua yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJM Nasional. Jadi di RPJM Nasional ini perencanaannya itu dibagi atau periodenya 5 tahun. Yang ketiga yaitu Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Di RKP ini memuat prioritas pembangunan nasional secara tahun atau secara tahun per tahun. Yang keempat yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, disingkat RPJPD. Jadi RPJPD ini adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang. Yang kelima yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, dari semua materi tadi itu adalah pembangunan ekonomi. Lanjut kita ke materi yang ketiga yaitu ketenaga kerjaan.